potensi kelapa sawit untuk masa depan energi dunia sangat besar. Indonesia merupakan negara penghasil sawit terbesar di dunia. Potensi yang luar biasanya itu sawit itu sebetulnya untuk ke arah bahan bakar ya nanti. Kita sama-sama tahu Indonesia itu sekarang kan mengimpor cukup besar nih 700.000 barel per hari minyak bumi dan produknya. Nah, sawit itu mempunyai potensi untuk menggantikan hal tersebut, menggantikan yang kita impor, biodiesel yang berbasis sawit. Tidak hanya sawit sebetulnya punya peluang ya untuk digunakan sebagai biodiesel, tapi secara volume kan sawit yang jauh lebih siap. Nah, kita sudah mulai itu dari tahun berapa ya, 2006 kita uji coba memasarkan, memanfaatkan di dalam negeri. Sampai sekarang kita sudah menggunakan 35%. Nah, ini salah satu upaya nih. Upayanya tuh tidak hanya bagaimana upaya menjadi green energy ya, tapi upaya pemerintah secara nasional bagaimana mengawal supaya industri sawit ini memberikan manfaat sebesar-besarnya ke negara ya. Negara itu ada pemerintah, ada masyarakat. Memastikan petani sawit itu mendapatkan pendapatan dari harga TBS yang baik. Ini dikombinasikan nih pemanfaatan energi dengan pemanfaatan secara ekonomi yang lebih besar. Potensinya demikian besar dan peluang pemanfaatannya untuk sektor energi juga demikian besar. Kita ingin isi tidak hanya biodiesel yang bisa kita lakukan, yang sekarang ini Indonesia ini terbesar nih pemanfaatan biodieselnya ya, 35%. Kita udah kajian sampai 40. Kita ingin nanti dari yang sekarang misalkan batang sawit yang belum dimanfaatkan, kan ini bisa diambil dimanfaatkan untuk memproduksi bioetanol. Nanti kita campur bioetanolnya dengan bensin. Atau kita akan melompat dari minyak sawit dengan teknologi yang sekarang sudah dikembangkan oleh nasional juga nih dikembangkannya. Ini bisa dikonversi dari minyak sawit menjadi bensin. Areal perkebunan kelapa sawit tersebar di 26 provinsi, yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera dan Kalimantan, Provinsi Jawa Barat, Banten, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Pada tahun 2021, Provinsi Riau masih menjadi provinsi penghasil kelapa sawit terbesar dengan luas areal sebesar 2,86 juta hektar atau 19,55% dari total luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Indonesia adalah pengimpor minyak dan gas bumi ya, dan Indonesia adalah pengimpor bensin terbesar di dunia setelah Meksiko. Ya. Di lain pihak Indonesia adalah penghasil minyak sawit terbesar di dunia. Ya. Indonesia menghasilkan 50 juta ton per tahun minyak sawit, sehingga potensi Indonesia untuk menjadikan minyak sawit sebagai bahan baku untuk memproduksi bahan bakar nabati itu sangat besar. Pusat Rekayasa Katalis Institut Teknologi Bandung atau ITB mengembangkan unit percontohan produksi bensin biohidrokarbon dengan bahan baku dasar minyak kelapa sawit. Uji coba Bensa atau bensin sawit terhadap kendaraan roda 2 atau roda 4. Bensa dapat bekerja dengan baik sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Salah satu mandat dari BPDPKS adalah memberikan dukungan untuk pengembangan bahan bakar nabati, ya, khususnya bahan bakar yang terbarukan. Ya. Nah, pada saat ini yang sudah dilakukan oleh BPDPKS yang pertama adalah memberikan dukungan di dalam pengembangan program mandatory biodiesel. Ya. Artinya bahwa sawit ini tadi merupakan suatu bahan baku utama dari pengembangan biodiesel ini yang kita sebut dengan FAMI. Ya. Nah, biodiesel itu nantinya sudah diwajibkan, dimandatorikan untuk dimix, ya, dicampur dengan bahan bakar solar. Ini sudah mulai berlaku sebetulnya sejak tahun 2016 yang lalu dan persentasinya terus meningkat, ya, yang meningkat. Pada tahun 2020 yang lalu biodiesel ini sudah mencapai 30%, yang kita dikenal dengan B30. Dan pada awal 2023 ini sudah mulai dilaksanakan, ditingkatkan menjadi 35%. Yang saat ini sudah 40%
pelaksanaan B35 itu sudah berjalan ya. Ini kaitannya dengan pengembangan biodiesel. Di samping itu BPDPKS juga memberikan dukungan untuk pelaksanaan riset dalam kaitannya dan pengembangan bahan bakar nabati yang lainnya ya. Yang pertama, kita bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung ya, untuk melakukan riset untuk pengembangan bahan bakar nabati dari sawit ini dengan aftur ya, sebagai bahan bakar untuk pesawat udara. Itu sekarang sudah 2,4% sudah berhasil dicampurkan di situ ya, sehingga bisa dimanfaatkan untuk campuran daripada aftur. Demikian juga kita juga mendanai suatu riset yang sekarang sudah hasilnya sudah bisa dihasilkan ya, itu dalam kaitannya dengan pengembangan kita sebut dengan bensin sawit ya, atau green gasoline ya. Itu sudah diuji cobakan dengan ronnya itu nilai oktannya itu sudah mencapai 110 ya, jadi sudah melebihi daripada Pertamax. Sudah kita uji cobakan dari Bogor sampai dengan Banda Aceh dan itu tidak ada persoalan ya. Kami sudah mulai penelitian ini sejak tahun 1982, terutama untuk mengkonversi minyak sawit menjadi bensin. Tetapi kemudian kami tidak mendapat, artinya untuk memperbesar skala produksi bensinnya itu, kami tidak mendapat partner yang bisa bekerja sama untuk terutama membiayai dan membuatkan alat. Sehingga penelitian ini berhenti di sekitar tahun 2000-an dan baru kemudian pada tahun 2016 kami dapat bantuan dari BPDPKS untuk mengembangkan katalis untuk mengkonversi minyak sawit ini menjadi bensin. Di samping mengkonversi minyak sawit menjadi bensin, kami juga bekerja sama dengan Pertamina untuk mengkonversi minyak sawit menjadi diesel biohidrokarbon dan juga menjadi aftur biohidrokarbon. Nah, itu kerjasama juga sangat panjang dan sudah digunakan di Pertamina, katalis yang dikembangkan bersama ITB bersama Pertamina untuk menghasilkan diesel biohidrokarbon dan aftur biohidrokarbon tadi. Bahan bakar nabati terutama dari sawit ini adalah bahan bakar yang bersih karena tidak mengandung komponen-komponen pengotor seperti senyawa sulfur, senyawa nitrogen, sehingga kalau dijadikan bahan bakar tidak akan menghasilkan polutan-polutan seperti SOx dan NOx, yang itu akan sangat berbahaya untuk lingkungan. Nah, itu yang menyebabkan bahwa bahan bakar nabati dari minyak sawit terutama adalah bahan bakar yang bersih untuk lingkungan. Potensi kelapa sawit yang begitu besar untuk kebutuhan manusia mulai dari kebutuhan pangan hingga non-pangan. Dari buah sawit segar hingga limbahnya dapat bermanfaat untuk kehidupan. Ya, potensi yang saat ini sudah dikembangkan tentu minyak goreng. Itu untuk kebutuhan pangan. Namun untuk kebutuhan pangan yang lain sekarang sudah mulai riset tentang gula dari limbah sawit. Gula generasi pertama itu dari tebu. Gula generasi kedua dari pati. Gula generasi ketiga sekarang ini dari limbah sawit, dan sekarang secara bioteknologi sudah mulai berkembang ya. Ini penting untuk bisa menjadi salah satu modal bagi Indonesia dalam rangka mewujudkan swasembada gula, sehingga kita tidak tergantung lagi gula dari tebu. Berkaitan dengan soal biomaterial, jadi kita memerlukan material-material baru. Dan material-material baru yang berbasis pada biomasa ini sudah dikembangkan di IPB. Kita memiliki helm, ya, helm dari limbah sawit, dan helm ini sangat potensial menjadi produk alternatif ramah lingkungan kan diambil dari limbah sawit. Dan helm ini diproduksi dan merupakan hasil inovasi dosen IPB yang bervariasi dari sisi tipenya. Ada helm untuk pengendara motor, untuk sepeda atau helm proyek ya, dan semua itu sudah terstandarisasi melalui SNI dengan harga yang terjangkau dan lebih ringan.
Ini adalah produk-produk unggulan yang ada. Namun demikian untuk biomaterial juga sekarang sudah berkembang rompi anti peluru yang berasal dari limbah sawit. Nah sekarang terus riset dikembangkan agar bisa dimanfaatkan oleh militer kita. Yang terakhir adalah bahwa limbah sawit juga bisa digunakan untuk kebutuhan fashion. Jadi untuk fashion sekarang riset tentang bagaimana membuat jaket ya dan baju dari limbah sawit agar produk yang ada adalah produk yang awet, tahan luntur, tahan panas ya, dengan kualitas produk yang lebih bagus daripada produk-produk yang lain. Ini sekarang riset tentang sawit sebagai sumber fashion itu saat ini sudah sangat baik. Jadi saya kira sawit sangat luas ya untuk produk-produk turunannya, dan tugas kita di perguruan tinggi adalah mengeksplor potensi-potensi berikutnya untuk berbagai kebutuhan pangan, kebutuhan energi, kebutuhan biomaterial, dan juga kebutuhan di bidang kesehatan.